Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program My Way, satu program renungan singkat yang akan memberkati kehidupan kita sebelum kita istirahat malam hari ini dalam damai sejahtera Tuhan. Dan kita bersyukur malam hari ini kita sama-sama bisa berjumpa kembali, merenungkan kebenaran firman Tuhan, yang saya yakin Bapak Ibu Saudara akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Dan malam hari ini saya mau memberikan satu tema atau judul, yaitu jangan berharap pada manusia, nanti engkau kecewa. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara pasti sudah tahu arti dari tema ini. Kalau kita berharap kepada manusia, seringkali kita dikecewakan. Seringkali kita diberi harapan palsu, atau yang kita harapkan tidak menjadi kenyataan. Mengapa demikian? Karena kita berharap kepada manusia yang memiliki keterbatasan, kekurangan, kelemahan, dan tidak sempurna. Lalu bagaimana dengan hidup yang kita jalani ini? Tentunya kita harus memiliki satu pengharapan, karena pengharapan itulah yang akan memberi kita kekuatan untuk kita bisa menjalani hari demi hari dalam kehidupan kita. Jawabannya cuma satu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, jangan kepada manusia, karena Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan adalah Allah yang sempurna, Tuhan adalah Allah yang esa, Tuhan adalah pencipta segala-galanya, dan Tuhanlah yang memberi janji dan menggenapi janji itu di dalam kehidupan kita. Mari kita baca terlebih dahulu firman Tuhan di dalam Yesaya 22. Saya ulangi, Yesaya 2 ayat 22. 2:22. Firman Tuhan berkata demikian, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Sekali lagi firman Tuhan di dalam Yesaya 2:22 mengatakan, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Manusia sangat-sangat kecil di hadapan Tuhan, sangat-sangat tidak berarti apapun bagi Tuhan, dan ia tidak lebih dari embusan nafas. Jadi kalau kita berharap kepada manusia, firman Tuhan berkata itu adalah hal yang salah. Tapi berapa banyak dari kita yang sering berharap kepada manusia? Ada beberapa contoh kasus atau apa yang terjadi dalam hidup kita di mana kita seringkali berharap kepada manusia, bukan? Pernahkah kita mengalami satu kondisi di mana kita berharap kepada saudara kandung, berharap kepada keluarga kita, atau teman baik kita, dan saat kita datang kepada mereka untuk meminta bantuan, mereka menjanjikan bahwa mereka pasti akan membantu. Tetapi pada saat betul-betul bantuan itu diharapkan, dan kita datang kepada mereka, ternyata mereka tidak bisa membantu kita. Ternyata mereka tidak memberikan pertolongan sesuai dengan yang kita harapkan, dan kita menjadi kecewa tentunya. Ada banyak kasus lain yang terjadi di mana ada seorang pemuda-pemudi yang sedang jatuh cinta, lalu kemudian salah satu memutuskan hubungan cinta tersebut sehingga ia merasa kecewa dan melakukan satu tindakan yang salah, yaitu bunuh diri. Itu akibat dari kekecewaan yang terlalu mendalam. Mengapa itu bisa terjadi? Karena berharap kepada sosok manusia yang jelas tidak sempurna. Lalu kita mungkin pernah mendengar juga bagaimana ada orang yang berinvestasi lalu ditipu habis-habisan sehingga hartanya juga habis, tidak memiliki apa-apa lagi. Lalu dia juga merasa kecewa dengan semua yang terjadi. Lalu mungkin kasus yang kelihatannya rohani tapi sering terjadi di dalam kehidupan setiap orang Kristen. Kita kecewa dengan saudara seiman kita, atau kita kecewa dengan hamba Tuhan atau pendeta atau gembala kita. Mengapa itu bisa terjadi? Karena sudah jelas kita menaruh harapan kita kepada manusia. Dan malam hari ini saya mau katakan bahwa jangan berharap kepada manusia, karena manusia seringkali memberikan harapan yang tidak jelas, memberikan harapan yang palsu mungkin, memberi harapan yang kelihatannya memberi harapan tapi sebetulnya
bisa jadi menjadi satu kesia-siaan pada saat harapan itu tidak terpenuhi. Dan mari kita sekarang mengubah pola pikir kita, mengubah cara berpikir kita, sikap hati kita, yaitu kita berharap kepada Tuhan. Karena saat kita berharap kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan memberi kita jalan keluar. Firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 5 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Saat kita mengandalkan manusia, berarti kita tidak mengandalkan Tuhan. Saat kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, berarti kita tidak mengandalkan Tuhan. Dan orang yang demikian adalah orang yang terkutuk karena hatinya jauh daripada Tuhan. Tetapi orang yang hatinya dekat kepada Tuhan itu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi mari kita berharap hanya kepada Tuhan saja. Jangan pernah meragukan kemampuan dan pertolongan Tuhan. Karena Tuhan tidak terbatas. Seperti pengakuan Daud di dalam Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Menjelaskan bahwa Tuhanlah yang menjadikan langit dan bumi. Dan pertolongannya ialah dari Tuhan yang maha kuasa. Itulah ketidakterbatasan Tuhan yang patut menjadi sumber pengharapan kita. Yesaya 55 ayat 9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Manusia tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Tetapi Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha mengetahui, Tuhan sudah merancangkan yang terbaik dalam hidup kita, dan tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Apapun yang akan terjadi dalam hidup kita, Tuhan yang tahu. Bahkan Tuhan adalah jaminan dalam hidup kita, asal kita percaya dan mempercayakan hidup kita sungguh-sungguh kepadanya. Seperti yang terus dalam Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Jadi, malam hari ini, renungan yang kita dengar, jangan berharap kepada manusia. Berharaplah hanya kepada Tuhan saja. Bagi setiap orang percaya, masa depan itu sungguh ada. Bagi setiap orang yang percaya pada Tuhan, harapan itu tidak akan hilang. Bagi setiap orang yang percaya pada Tuhan, yakinlah bahwa Tuhanlah sumber pengharapan dalam hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita malam hari ini. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.